pemirsa, Islam Abad 21. Jadi mayoritasnya bermazhab sama ya, Maliki ya? Maliki. Tapi nggak ada kewajiban harus pakai jilbab. Ya, aturan publiknya ya sama, tapi di dalam prakteknya kan tidak mudah untuk menerapkan itu semua ke dalam masyarakat yang dari sudut budaya, karena di sana ada suku barbar namanya, yang tidak etnisnya berbeda dengan yang di Arab. Karena itu kita tidak mudah menemukan orang-orang suku barbar menggunakan cadar misalnya. Kalau lagi musim panas itu kan biasa orang menggunakan celana pendek, sekalipun di dalam konstitusinya, di dalam undang-undangnya ada aturan yang jelas sekali mengenai soal perkawinan, soal pakaian, dan begitu seterusnya. Itu dari sudut pemikiran jauh lebih konservatif ketimbang di Indonesia. Tapi di dalam prakteknya mereka ya sama dengan Mesir misalnya, Aljazair, Tunisia misalnya juga begitu. Tapi yang menarik saya kira negara seperti Tunisia pernah mengkriminalkan orang yang melakukan tindakan poligami. Di Maroko juga diatur secara ketat orang yang mau melakukan tindakan poligami. Nah, di Indonesia kan juga diatur seperti di Maroko, orang tidak mudah untuk melakukan poligami. Tapi kemudian tidak dikriminalkan. Tapi sekalipun tidak dikriminalkan di dalam hukum, dikriminalkan secara sosial. Karena itu pejabat publik yang melakukan tindakan poligami bisa dengan mudah dikriminalkan secara sosial, tiba-tiba tidak dipilih. Itu saya kira mekanisme sosial yang cukup baik sekali. Iya. Ini sebetulnya plus minus lah ya. Tapi di Indonesia masih bermasalah karena kemudian saya menangkap dari pendapat Anda berdua bahwa ini masih berkutat di soal-soal permukaan. Oleh karena itu kemudian menjadi korban perempuan, kelompok-kelompok marginal. Sebetulnya Mas Rumadi, ketika Perda Syariah ini kemudian makin lama lagi menjelang 2014, itu kemudian masih dianggap sebagai komoditas yang layak untuk dijual dalam dagangan-dagangan politik. Apa yang paling sebetulnya menjadi target dari yang paling dirugikan dari maraknya perda-perda bernuansa syariah ini? Ya, sebagai bangsa dan negara ya tentunya. Ada orang yang berpendapat bahwa perda syariah itu hanya sebagai jalan antara gitu. Dulu orang berdebat mengenai 7 kata Piagam Jakarta misalnya, yang saya kira cita-cita dari Piagam Jakarta itu adalah seperti yang kita alami sekarang ini. Di mana hukum Islam itu atau orang Islam itu diberikan otonomi untuk melaksanakan hukumnya sendiri, sehingga dibuat aturan-aturan yang berlaku spesifik bagi orang Islam. Menurut saya dalam beberapa hal gagasan itu sudah diakomodasi kan. Nah, cuman persoalannya sejauh mana akomodasi negara terhadap Islam itu bisa dibenarkan gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat yang diakomodasi itu sudah banyak sekali. Misalnya soal lembaga peradilan, tadi sudah ada undang-undang zakat, undang-undang haji segala macam. Kalau di perda sudah ada misalnya perda mengenai tata cara busana, perda tata cara beribadah yang benar, ada perda mengenai bagaimana terampil beragama, orang bisa ngaji, keharusan bisa baca Quran. Bahkan di beberapa tempat ada yang mengharuskan sertifikat bisa baca Quran itu sebagai persyaratan untuk kalau Wahid sekolah yang lebih Institut tinggi, sebagai misalnya. satu institut yang mengusung pluralisme, kemudian demokratisasi gitu. Secara kelembagaan Anda nggak pro nggak sih dengan adanya perda? Secara umum lebih banyak kontranya. Lebih Cuman kontranya. kalau misalnya terkait dengan bagaimana memberdayakan ya lembaga-lembaga keagamaan, misalnya madrasah diniyah, guru-gurunya diberikan tunjangan oleh pemerintah daerah. Ini tapi secara itu lebih banyak persentase. Secara umum kalau yang diskriminatif memang harus kita persoalkan. Perda syariah masih perlu nggak sih? Atau dihapuskan aja semuanya gitu? Ya tergantung. Kalau soal perkawinan harus diatur oleh negara. Kalau perkawinan tidak diatur oleh negara, banyak perkawinan liar seperti yang terjadi sekarang. Karena itu saya tidak sekuler menyangkut perkawinan. Negara harus menyatu dengan agama. Hal yang lain. Tapi kalau yang menyangkut bagaimana kalau orang mau nikah harus tahu baca Quran, tidak setuju. Karena apa? Pasti menyengsarakan bagi orang yang tidak bisa baca Quran. Baca Quran itu bisa baca Quran bagus. Tapi tidak seluruh orang punya waktu untuk belajar baca Quran. Jadi kemudian apa nih filternya atau kondisi apa yang ketika pro? Iya, perda itu sebagai kebijakan publik ya harus mengatur hal-hal yang menjadi kebutuhan, keperluan publik secara umum, tidak mengatur bagaimana soal busana dan begitu seterusnya. Karena itu akal manusia sudah bisa menentukan ini baik, ini buruk dengan cara berpakaian begini. Artinya pemirsa, sepertinya dua narasumber saya ini bersetuju bahwa perda syariah harusnya kemudian dalam proses pembentukan perda tersebut lebih
berakar pada hal-hal yang lebih substantif, tidak hanya pada hal-hal yang bersifat permukaan. Kita masih membicarakan banyak sekali masalah dan topik dan harapan-harapan kita di dalam Islam abad 21 di Belajar Islam. Untuk itu kami mengundang Anda untuk terus menyaksikan Belajar Islam yang tayang setiap hari pukul 8 sampai jam 9 malam di MNC Muslim Channel 92. Dan demi peningkatan program dan tayangan kami mengundang Anda memberikan kritik dan saran melalui Facebook dengan nama Belajar Islam atau melalui alamat Twitter kami dengan alamat @belajarislam_id. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda bersama kami. Tuan, ribuan terima kasih kepada dua orang narasumber kita, Dr. Muksid Ghazali dan Dr. Rumadi. Terima kasih sudah datang berdiskusi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.